acara ini berlangsung hanya untuk 150 orang penelpon, itu jauh lebih murah. Kenapa? Coba lihat di sini. Harga normalnya di Korea berapa, Bu? 3.800.000 ya? Oke, tapi kalau Anda teleponnya sekarang pemirsa, kita berikan diskon 2 kali. Diskon 50% plus diskon lagi 10% alias hampir Rp200.000. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, Anda cukup bayar 1,7 juta untuk satu botol ini yang harusnya 3,8 juta. Jadi kalau Anda teleponnya sekarang, keuntungannya banyak pemirsa. Diskon 50%, dikasih lagi tambahan diskon hampir Rp200.000, dikasih lagi gratis ongkos kirim. Tapi hanya untuk ya 150 orang saja. Sekarang nih hanya tinggal 45 orang yang bisa dapat harga 1,7 juta dari harga normalnya 3,8 juta loh. Dan waktu Anda cuma tinggal 19 menit lagi. Mau? Yuk langsung hubungi call center kami sekarang juga pemirsa. Karena ya ini sehari cukup 1 sendok. Kalau misalnya suaminya perokok tiap pagi suapin aja ya kan. Ya, betul seperti sekali. itu aja pemirsa. Dan tentunya pemirsa nih dengan konsumsi 1 botol begini aja. Ini efeknya bisa membersihkan saluran darah Anda selama 1 tahun. Jadi ngomong soal hemat itu hemat banget pemirsa. Yuk cuma 1,7 jutaan aja kalau Anda teleponnya sekarang juga. Bersihkan saluran darah Anda, bersihkan organ tubuh Anda juga dari racun ya. Dan tentunya menjadi panjang umur dan terhindar dari penyakit ataupun kematian mendadak dengan ginseng merah Josamun. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This love all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I go up. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring out the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk the talk, just move right up the wall. They're like, sky's the limit, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch chain like money. And this girl all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, life is dynamite. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na, 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 light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na, 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 light it up like dynamite. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night. Anda punya masalah dengan ya saluran darah Anda ya. Mungkin tensinya tinggi, gulanya tinggi atau terdeteksi adanya kekentalan darah ya. Apalagi bagi Anda yang mungkin punya penyakit-penyakit lain ya yang menyertainya. Nah, ini pemirsa, kami punya solusinya. Hati-hati kalau Anda punya masalah pada saluran darah atau pada kekentalan darah Anda. Resikonya adalah terjadi sumbatan. Sumbatan pada saluran darah menuju ke kepala ataupun ke otak bisa menyebabkan stroke ataupun kematian mendadak. Ke jantung pun sama pemirsa ya. Bukan cerita baru orang yang pagi berangkat ke kantor sehat, kemudian pulangnya ataupun siang harinya dapat kabar ternyata kena serangan jantung. Dan biasanya ini adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian mendadak. Anda mau terhindar dari semuanya ini, bersihkan saluran darah Anda dengan ginseng merah Josamun. Ginseng merah Josamun mampu membersihkan saluran darah Anda yang panjangnya 78 kali jarak Jakarta Surabaya. Bayangkan saja. Kenapa bisa demikian? Karena ini adalah ginseng merah premium. Kalau Anda telepon sekarang pemirsa, kami berikan harga promosi. Lagi ada promosi
masih awal tahun pemirsa. Ada tambahan diskon lagi hampir Rp200.000. Jadi Anda cukup membayar 1,7 juta untuk satu botol ya ginseng merah Josamon yang harga normalnya adalah 3,8 juta. Anda mau harga spesial ini, telepon sekarang karena hanya tinggal 14 menit lagi. Belikan untuk orang tua Anda. Banyak ya pembeli-pembeli kami itu yang punya penyakitnya tuh nggak main-main. Pernah kena stroke, punya darah tinggi bertahun-tahun, gulanya sampai 600. Hasilnya bagus pemirsa. Anda mau belikan untuk orang tua Anda, telepon call center kami sekarang juga pemirsa. Waktu Anda tinggal 14 menit lagi dan hanya untuk 150 orang saja. Kami berikan harga spesial 1,7 juta dari harga 3,8 juta. Nah sekarang berarti hanya tinggal 35 orang lagi di seluruh Indonesia loh. Yuk langsung hubungi call center kami sekarang juga, beli sekarang lebih untung. Jadi tunggu apa lagi? Pesan ke call center kami sekarang juga. Yeah, I'm thinking I'm different. 자꾸 초점을 잃어. 이젠 너한테 싫어. 차라리 내 맘 녹아게. 내가 뛰어들어갈게. 가장 깊은 곳에서 나는 날 봤어. 천천히 널 눈을 떠. 여기 나의 작업실 내 스튜디오. 하루 깜깜하게 나를 스쳐줘. 절대 끌려가지 않을 거야 다시 또 inside. myself. 귓가에 빠른 심장 소리만 뻥뻥뻥. 두 눈을 뜨고 나의 숲으로 점점점. 예상할 수 없어. 입가 내 소리 질러. 모든 빛을 침묵하는 바닥에 길이는 내 발목을 또 잡아 Pemirsa yang pakai ginseng merah Josamon ini penyakitnya nggak main-main ya. Biasanya sudah punya darah tinggi, punya gula, punya kolesterol yang bertahun-tahun, yang sudah bahkan ada yang udah pernah kena stroke ya kan, yang udah sampai lukanya nggak sembuh-sembuh karena diabetes, dan hasilnya bagus pakai ginseng merah Josamon ini. Jadi kalau misalnya Anda mau membelikan untuk orang tua Anda, ya kita ngasih apa lagi ya Bu ya, kalau ngomong kasih sayang sama orang tua ya kan, kita sendiri juga mungkin terpisah gitu kan. Tapi kalau Anda ya ingin membelikan ginseng merah Josamon ini, walaupun orang tua Anda mungkin tinggalnya di pulau lain, kami melayani pengiriman ke seluruh Indonesia, ongkos kirimnya gratis juga pemirsa. Dan satu hal lagi, harganya lagi ada tambahan diskon. Ya betul ya. Betul Kita lagi ada promo awal tahun, ini jauh lebih murah kalau Anda telepon sekarang. Hanya nih 12 menit lagi waktu Anda bisa dapat harga 1,7 juta. Karena ternyata harganya pemirsa ya, di Koreanya saja ini harganya lumayan ya Bu ya. Iya, mahal sekali. Nah, Kita kasih lihat dulu nih ya. bisa kita lihat di sini harganya. Tuh. Oke, kita geser tuh. Ini dikirim dari teman kita yang di Korea untuk 4 botol, itu harganya adalah 1.200.000 won ya, bukan rupiah ya pemirsa. Nah, lihat tuh. Otomatis ya, ini artinya per botolnya, kita cek dulu kalau dirupiahkan jadi berapa nih 1.200.000 won ini. Oke. Jadi 15 juta. 15 juta Iya. ya. Oke, berarti satu botolnya berapa? 3.800.000 rupiah. Nah berarti pemirsa kalau satu botolnya 3.800.000, mungkin Anda juga mikir aduh mahal banget. Telepon sekarang cuma 1,7 aja pemirsa ya. Dan tentunya pemirsa kalau mungkin Anda bertanya ngapain sih, ya kan mahal banget kok ginseng mahal. Pemirsa, ribuan tahun yang namanya ginseng itu ya sebetulnya dipercaya adalah sebagai obat panjang umur. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit bahkan ya. Dalam sejarahnya seperti itu. Raja-raja Tiongkok, raja-raja di Korea sana itu pakai ginseng pemirsa untuk penyakit-penyakit kronis ataupun penyakit-penyakit yang sudah parah. Iya, ya. betul sekali. Nah, tapi saya sering kok minum yang ginseng-ginseng. Nah, ini dia. Nggak semua ginseng sama. Yang namanya ginseng untuk pengobatan, itu ginsengnya ada segelnya. Dia adalah ginseng yang memang sama pemerintah Korea sendiri juga dijamin keasliannya. Kalau yang Anda minum biasanya itu saya minum ginseng. Harganya berapa? Belinya di mana? Ya, itu beda ya. Jadi kalau Anda mau ginseng untuk pengobatan, nih ada segelnya dan ini segel resmi dari pemerintah Korea. Oke. Nah, kemudian ternyata ya, kenapa sih ginseng ini punya khasiat pengobatan ya? Nah, khasiat pengobatan sebuah ginseng
itu terletak dari saponin. Apa sih saponin? Saponin itu adalah busa ini ya, busa herbal. Nah, makin banyak busanya, makin bagus khasiatnya. Iya, Nah, betul yang sekali. punyanya Josamon nih, Josamon kalau dilarutkan itu busanya sebanyak ini. Dibandingkan dengan merek lain yang cuma segini. Jadi kalau selama ini Anda minum ginseng ya, cuma buat happy-happy aja, bukan buat Iya. pengobatan. Itu karena ginsengnya bukan ginseng yang memang ya ginseng untuk pengobatan. Oke, sekarang selain saponin ya atau busa herbal seperti ini yang bisa membersihkan saluran darah, membersihkan organ tubuh Anda ya kan. Nah, ternyata kandungan mineralnya juga banyak ya Bu. Iya, banyak sekali. Karena Fungsinya apa ginseng tuh? merah Josamon ini kaya akan mineral yang akan meningkatkan stamina dan vitalitas tubuh kita. Sehingga tidak mudah capek, seperti itu. Oke, dan tentunya ya untuk mereka-mereka penderita kanker, stroke, itu stamina jadi penting. Iya, Orang stamina yang paling gula utama. itu kan juga cepat capek, cepat lelah. Tapi kalau misalnya banyak mineral yang masuk, otomatis dia akan lebih segar gitu ya. Strong. Strong betul. Iya, strong. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, kalau mineral itu Iya. ya biasanya kalau Anda mungkin lebih paham minuman ion ya. Iya, Nah, ion. ion dalam tubuh itu dibentuknya oleh mineral tadi, ya Iya, kan? betul Nah, sekali. makin banyak mineralnya otomatis ya larutan elektrolit di dalam tubuh kita juga makin banyak. Artinya kita makin seger. Pertanyaannya, betul enggak ya? Yang namanya ginseng merah Josamon ini kaya akan mineral dan juga akan memberikan ya asupan elektrolit yang banyak untuk tubuh kita. Kita akan buktikan. Iya. Oke, di sini pemirsa kita menggunakan lampu dan listrik ya. Nah, tuh lihat ya nih. Oke, kalau dimasukkan ke dalam air otomatis dia nggak nyala dong lampunya Iya, ya, betul karena sekali. tidak ada larutan elektrolitnya, tidak ada mineralnya. Iya. Oke, kemudian masukkan ke dalam ginseng biasa tidak nyala juga. Artinya apa? Mineralnya sedikit. Tuh ya. Kalau dimasukkan ke dalam larutan Josamon, nyala dong lampunya. Mister, boleh diangkat lagi, lepaskan. Oke, sebentar. Oke, angkat dulu. Nah, Anda bisa lihat. Begitu dimasukkan ke dalam larutan Josamon, lampunya langsung nyala. Kenapa bisa begitu? Karena mineralnya banyak. Artinya elektrolitnya pun banyak. Makanya lampunya pun sampai bisa nyala. Begitu juga dengan di tubuh kita ya. Iya. Otomatis kalau mineralnya banyak ya, pertama meningkatkan daya tahan tubuh ya. Karena semua orang yang lagi kena penyakit apapun ya, termasuk pandemi sekarang itu pasti dikasih zinc namanya. Iya, ya betul kan? sekali. Supaya apa? Mineral yang akan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ginseng ini ternyata kandungan mineralnya bahkan sampai bisa memberikan energi pada lampu. Bayangin aja betul untuk tubuh kita sekali. seperti apa ya kan. Oke, kalau begitu pemirsa kita akan langsung saja ngobrol dengan pengguna ginseng merah Josamon yang sudah hadir ya. Dan beliau ini ternyata terlihat segar sekali. Halo Bu Heni. Oke, Bu Heni, oke, boleh saya pegangin aja ya. Oke. Bu Heni, boleh tahu Bu, Ibu ini pakai ginseng merah karena punya masalah apa atau gimana ceritanya? Sebenarnya sih buat beliin suami saya. Beliin suami? Oke, Iya. emang suaminya kenapa? Dia tuh kalau pulang tuh terasa capek, lemas sekali gitu, lelah gitu. Jadi kalau pulang tuh carinya bantal gitu. Oh, nyarinya bantal? Iya, maunya tidur aja gitu. Oh, Tapi gitu. besok pagi begitu bangun, kok aku masih capek ya mah gitu. Kenapa ya gitu loh. Padahal udah cukup tidur. Udah cukup tidur. Tapi setelah aku kasih cobain dia itu ginseng Josamon itu, ginseng merah Josamon, kok kayaknya seger banget ya gitu. Jadi kalau pulang tuh udah nggak cari bantal, Nggak carinya cari aku. bantal. Nyarinya istrinya. Jadi kalau sekarang pulang kerja itu bukan nyari bantal tapi nyari ibu. Iya. Wah, luar biasa ya. Oke, terus kualitas tidurnya gimana? Cerita juga kah suaminya? Lebih nyenyak aja, lebih bagus. Terus nggak mendegur lagi gitu ya. Biasa kan kalau ini suka ngoroknya tuh sampai kenceng gitu kan. Nggak tahu gimana gitu, suka kadang-kadang suka tengah malam tuh gitu kayak Kayak ya susah kayak napas keselak gitu, gitu kan. ya. Kayak keselak gitu ya. Mendegurnya juga aduh kenceng sekali gitu. Tapi setelah itu sudah Sekarang udah enggak? Udah enggak sama sekali. Wah, berarti kualitas tidurnya juga jauh lebih bagus Iya, ya. Pasti jauh lebih bangunnya lebih bagus. segar ya Bu ya. Lebih segar Nah, lagi. Ibu sendiri juga konsumsi? Konsumsi, makanya kinclong nih. Seger ya Bu Lebih ya. awet muda. Ke badan juga kerasanya enak ya. Iya. Nah, seperti itu pemirsa. Jadi ya, mungkin kita suaminya sih mungkin cuek-cuek aja ya. Pulang tidur ya sudah, tidur lah gitu. Tapi kita kan istrinya yang ngelihat ya. Oh, suami Iya. saya begini takut kenapa gitu kan ya. Iya. Nah, dan ternyata perubahan itu kelihatannya setelah konsumsi berapa lama sih Bu?
Baru 3 kali ya? Baru 3 kali minum aja udah kelihatan. Iya. Wah, luar biasa pemirsa. Jadi tunggu apa lagi? Anda juga ya yang punya masalah dengan stamina ya, yang biasanya nih sampai rumah sembunyi dari istrinya. Udah pura-pura tidur aja gitu ya. Nah, kalau Anda minum Josamon nih pemirsa, ini bener-bener ginseng beneran ya kan. Saya sampai bilang benernya 3 kali ini ya. Nah, Anda akan rasakan bedanya dengan ginseng-ginsengan yang ada di luaran sana ya kan. Dan bukan hanya meningkatkan stamina, kembali lagi ya. Itu juga dia bisa membersihkan saluran darah, membersihkan organ tubuh Anda seperti paru-paru dari asap rokok, polusi, kemudian hati dari tumpukan logam berat, kemudian ginjal dari sampah-sampah metabolisme, kemudian usus juga ya, yang mungkin punya masalah dengan buang air besar, cobain deh. Dengan ginseng merah Josamon ini buang air besar lancar, buang air kecil lancar ya kan. Terus yang biasanya nyesek jadi apa namanya nafasnya lebih panjang ya kan. Nah pokoknya ini benar-benar ya si yang namanya busa herbal ataupun saponin ini ternyata efeknya luar biasa, ditambah lagi mineralnya ya yang tadi ya. Itu untuk mereka yang lansia, untuk wanita ya dia akan mencegah osteoporosis, mencegah radang sendi, sering sakit sendi, coba deh minum Josamon. Sakit sendinya hilang. Nah kemudian membersihkan saluran darah, terus mencegah jadi pikun ya atau demensia, kemudian juga namanya ginseng ya. Ini namanya obat panjang umur tuh bener. Kemudian untuk yang pria ya ini untuk masalah prostat bagus. Kemudian juga pikun bagus. Kemudian juga untuk membersihkan saluran darah, untuk yang kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, trigliseridnya tinggi bagus. Iya betul. Nah begitu juga untuk wanita yang masih muda nih sering sakit haid atau ada masalah hormon, susah ini ya punya keturunan. Kalau orang Korea itu terapinya pakai ginseng. Dan hasilnya bagus loh pemirsa. Selain itu untuk pria yang punya perokok nih ya, membersihkan paru-paru dari nikotin. Dan untuk anak-anak ternyata bisa meningkatkan kecerdasan, meningkatkan pertumbuhan ya kan. Pengen anaknya tinggi badannya, pengen anaknya cerdas, gampang menyerap pelajaran. Nah kasih aja. Jadi ini satu ginseng merah Josamon ini bisa dipakai oleh seluruh keluarga ya Bu? Iya betul sekali. Nah tunggu apa lagi pemirsa, hemat kan biasanya untuk anaknya vitaminnya sendiri, neneknya, kakeknya, ibu bapaknya, wah beda-beda gitu. Ini satu untuk seluruh keluarga. Dan kalau memang Anda mau membelikan untuk orang tua Anda, ya orang tua saya itu udah pernah kena stroke, sekarang nih nggak bisa agak lumpuh gitu ya. Nah pemirsa hanya dengan 1,7 juta dari harga normal 3,8 juta. Harganya di Korea 3.800.000. Tapi kalau Anda telepon sekarang ada promosi awal tahun. Jadi cuma 1,7 jutaan aja, tapi waktu Anda tinggal 3 menit lagi. Mau dapat tambahan diskon ya hampir Rp200.000, teleponnya harus sekarang. Ongkir gimana? Tenang. Anda telepon dari Jakarta, mau dikirim kemana? Ke Papua. Kami berikan ongkos kirim gratis ke seluruh Indonesia. Jadi teleponnya sekarang pemirsa, karena apa? Karena Anda akan beruntung sekali. Kenapa beruntung ya? Nih, hanya tinggal 2 menit lagi keberuntungan Anda pemirsa ya. Anda bisa mendapatkan diskon 50%, tambahan diskon hampir Rp200.000 dan gratis ongkos kirim. Ini adalah keuntungan kalau Anda pesannya sekarang juga, tapi hanya untuk 14 orang lagi. Yuk, hanya tinggal 14 orang lagi tuh, sudah 136 orang yang pesan. Jangan sampai Anda nggak kebagian barang impor. Saya jujur-jujuran aja, ini stoknya terbatas karena kita punya barang yang bagusnya ya. Dan tentunya pemirsa langsung hubungi call center kami sekarang juga. Lihat, busa herbal lebih banyak, membersihkan saluran darah lebih sempurna, membersihkan organ tubuh Anda juga dari tumpukan racun lebih sempurna. Yuk, panjang umur, sehat selalu dengan ginseng merah Josamon. Cukup 1 sendok setiap hari, 1 botol bisa membersihkan saluran darah Anda dan tubuh Anda selama 1 tahun. 약으로도 먹어챘어 I do 서러워도 어쩌겠어 I do 모두 다 미워하느라 애써 매일 날 무너뜨리면 답이 되나 외로워서 어떻게 미움마저 삼켰어 화낼 힘도 없어 여유도 없고 뭐 그리 아니고 가까운 게 그냥 왜들 그래 서럽게 Maria, 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 Maria,
하는 거리 보고 싶다면 외로워서 어떻게 미움마저 삼켰어 화낼 힘도 없어 이유도 없고 맘을 더럽히지 마 들어가기엔 아직이야 Maria 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 빛나는 밤이야 날 괴롭히지 마 Maria 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 뭐하러 아둥바둥해 이미 여름동데 Bangkit bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis Setiap hari, Pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Waebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Apa kabar seluruh masyarakat Indonesia? Apa kabar khususnya Anda masyarakat Provinsi Sumatera Selatan? Semoga Anda dalam keadaan kondisi yang sehat, tanpa suatu penyakit apapun, termasuk juga terhindar dari virus corona.
Pemirsa, senang sekali hari ini saya Kiki Marina menjumpai Anda langsung dari Puskesmas Gandus Palembang, di mana lokasi ini menjadi pilihan untuk memberikan vaksin pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang akan langsung diberikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Setelah kemarin kita tahu hari Rabu 13 Januari 2021 diberikan vaksin pertama untuk Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan hari ini dapat kita saksikan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru saat ini telah berada di meja nomor 1, yaitu meja registrasi, siap untuk diberikan atau didaftar terlebih dahulu, yaitu pemberian vaksin COVID-19. Setelah dari meja pertama untuk registrasi, Bapak Herman Deru menuju ke meja 2. Tentunya tidak lupa menggunakan hand sanitizer demi keamanan di meja nomor 2 ini. Saat ini telah kita saksikan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan saat ini tengah dilakukan pengecekan tekanan darah. Tentu saja sebelum melakukan vaksin ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi, karena tekanan darah juga harus stabil. Cek kesehatan pada meja 2 ini tengah berlangsung oleh petugas kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan. Baik, pemirsa, saat ini kita saksikan proses tengah berlangsung pengecekan tekanan darah. Dan sebelum pemberian vaksin ini tentunya dipastikan sekali kondisi tubuh harus dalam keadaan benar-benar sehat. Dan pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa pemberian vaksin ini merupakan salah satu langkah dari pemerintah. Selain sebelumnya, langkah yang telah dilakukan adalah 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan juga mencuci tangan. Selalu kita lakukan atau harus dipatuhi. Dan pemberian vaksin ini merupakan langkah lanjutan untuk menangani pandemi corona yang saat ini belum juga berakhir. Baik, terus dilakukan pengecekan saat ini. Sekali lagi hari ini kami informasikan bahwa dilakukan pemberian vaksin pertama di Sumatera Selatan langsung oleh Bapak Haji Herman Deru, dan nanti rencananya juga akan diberikan kepada Kapolda Sumatera Selatan dan juga Pangdam 2 Sriwijaya. Baik hadirin pemirsa PAL TV, vaksin tahap pertama ini akan diberikan kepada tenaga kesehatan Sumatera Selatan, yaitu sebanyak 45.145 nakes TNI dan Polri, juga termasuk menjadi prioritas vaksinasi. Dan vaksin Sinovac ini telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dan dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co. Ltd. China dan PT Bio Farma Persero dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia. Baik, dapat kita saksikan juga saat ini Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sedang diwawancarai terkait dengan keadaan kesehatan beliau. Selain pengecekan juga dilakukan wawancara secara langsung untuk mengetahui record atau track kesehatan beliau. Yang sekali lagi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilalui sebelum dilakukan atau pemberian penyuntikan vaksin. Dan pemirsa, tentunya sekali lagi kami sampaikan bahwa pemberian vaksin ini harus diberikan kepada orang yang benar-benar dipastikan sehat
Dan dari jatah 58.000 vaksin virus COVID-19 ini untuk tahap pertama, Sumatera Selatan menerima sebanyak 30.000 vaksin Sinovac. Baik, saat ini ke meja ketiga, selanjutnya Gubernur Provinsi Sumatera Selatan siap dinyatakan sehat untuk dilakukan penyuntikan virus. Tentunya dapat kita saksikan juga vaksin yang akan digunakan masih dalam kondisi yang sangat baik, tersegel. Dan pemberian manusia pertama itu ya. Iya. Pemberian vaksin pertama di Provinsi Sumatera Selatan langsung oleh Bapak Haji Hermanderu yang nanti akan disuntikan secara langsung oleh Dr. Haji Trisna Warman MKes dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Tentu saja kita berharap semoga berjalan dengan lancar. Saat ini vaksin tengah dimasukkan ke dalam alat suntik. Prosesnya dapat kita saksikan bersama. Baik, vaksin akan disuntikan langsung sekali lagi oleh Dr. Haji Trisna Warman MKes melalui lengan kiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Iya, menurut informasi ada beberapa reaksi yang mungkin memang akan muncul setelah divaksin. Namun reaksi relatif hampir sama dengan vaksin lainnya. Ada beberapa reaksi yang mungkin terjadi namun tidak menyeluruh. Baik, sudah selesai dilakukan penyuntikan vaksin. Dan nantinya tentunya setelah diberikan vaksin ini, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan akan istirahat terlebih dahulu selama 30 menit di kamar. Ini merupakan salah satu SOP dari pemberian vaksinasi. Setelah didata, tentunya selama 30 menit ini diharapkan untuk istirahat. Baik. Untuk terus memantau kondisi beliau, semoga saja tidak ada reaksi-reaksi negatif dari pemberian vaksin ini. Karena bisa saja beberapa reaksi lokal yang terjadi, baik itu nyeri, kemerahan, bengkak, atau yang lainnya. Namun reaksi ini tidak selalu terjadi. Baik, saat ini Bapak Hermanderu tengah lihatkan vaksin yang digunakan langsung kepada beliau. Baik, 30 menit waktu akan diberikan kepada Bapak Hermanderu untuk beristirahat. Dan tentunya hari ini juga akan dilakukan pemberian vaksin kepada Kapolda Sumatera Selatan juga Pangdam 2 Sriwijaya. Kita masih menunggu kehadirannya. Dan pemirsa PAL TV juga kami informasikan bahwa reaksi dari penggunaan, baik saat ini kita saksikan Pangdam 2 Sriwijaya, Bapak Majen TNI Agus Suhardi kembali melakukan hal yang sama, yaitu menuju ke meja 1 terlebih dahulu untuk registrasi, untuk didata bahwa beliau akan melakukan vaksinasi hari ini, menuju ke meja 2 untuk didata kesehatannya. Tentu saja hal yang sama yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan sebelumnya. Kali ini Bapak Majen TNI Agus Suhardi akan diperiksa tekanan darahnya, kemudian riwayat kesehatannya.
Dan pemirsa Pol TV, kami informasikan juga bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd. China dan PT Bio Farma Persero. Fatwa ini telah diterbitkan pada 11 Januari 2021 menyusul dikeluarkannya EUA oleh BPOM. Fatwa mengikat pada 3 vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science Co. Ltd. China dan juga PT Bio Farma Persero, yaitu vaksin COVID-19 dan VAC2 Bio dan vaksin COVID-19 produksi Sinovac dan PT Bio Farma ini dinyatakan suci dan halal. Vaksin COVID-19 diproduksi Sinovac dan PT Bio Farma boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan juga kompeten. Fatwa berlaku pada tanggal yang ditetapkan serta akan diperbaiki atau disempurnakan apabila nanti kemudian hari terdapat kesalahan. Baik, saat ini kita dan 2 Sriwijaya sedang diwawancarai mengenai kesehatan atau terkait kesehatan, riwayat kesehatan beliau sebelum nanti dilakukan vaksin. Karena ada beberapa kelompok orang juga yang tidak boleh mendapatkan vaksin, yaitu orang dengan alergi, anak-anak, wanita hamil dan menyusui, dan tentu saja orang yang menerima vaksin harus dalam kondisi sehat. Pemirsa, apabila nanti pada meja 2 atau pada saat rekaman medis hasil pemeriksaan ternyata gagal atau tidak memenuhi syarat kesehatan, tentu saja akan dilakukan penundaan pemberian vaksin sesuai dengan peraturan. Karena vaksin COVID-19 Sinovac ini diberikan melalui suntikan intramuskular pada bagian lengan kiri atas dengan menggunakan alat suntik sekali pakai dan harus dalam kondisi yang sehat. Baik, telah lulus uji kesehatan, Bapak Agus saat ini sudah siap untuk diberikan suntikan intramuskular yang juga akan dilakukan oleh Dr. Haji Trisna Warman, MKes, dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Kembali diperlihatkan saat ini proses memasukkan vaksin ke dalam alat suntik sekali pakai. Dan disiapkan lengan kiri atas dari Bapak Agus telah dibersihkan menggunakan alkohol. Sembari menunggu kesiapan dari alat suntik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saat ini dilakukan penyuntikan secara langsung oleh Dr. Haji Trisna Warman, MKes, kepada Pangdam 2 Sriwijaya, Bapak Majen TNI Agus Suhardi. Berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Sehat selalu Bapak. Baik. Setelah ini tentunya akan diberikan waktu selama 30 menit kepada Bapak Agus untuk beristirahat. Terus dipantau tentunya kesehatannya terhadap alergi atau kemungkinan yang akan muncul pasca penyuntikan vaksin ini. Baik, selanjutnya menuju ke meja 4 yaitu pencatatan. Ya, pemirsa, ada beberapa kondisi lain juga yang akan mungkin bisa terjadi pasca pemberian vaksin ini, termasuk juga kondisi demam sedang. Baik, saat ini ditunjukkan inilah botol vaksin yang telah kosong ya, yang sudah kosong, yang sudah disuntikan kepada Bapak Agus. Baik. Selanjutnya menuju ke meja 4.
Baik pemirsa, tentu saja ada beberapa kondisi juga yang akan membatalkan atau menunda proses pemberian vaksin ini. Salah satunya adalah apabila kita sedang dalam kondisi tidak sehat atau sedang dalam kondisi demam, yaitu apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin ini dalam suhu di atas 37,5 derajat Celcius, dan penundaan ini akan dilakukan sampai pasien sembuh dan terbukti bukan terkena COVID-19 serta dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya. Baik, selanjutnya kita saksikan saat ini ada Kapolda Sumatera Selatan Bapak Irjen Pol Eko Indra Heri menuju ke meja 1 untuk registrasi. Beliau merupakan orang ketiga di Sumatera Selatan ini untuk diberikan vaksin. Menuju ke meja 2. Tentu saja akan dilakukan hal yang sama, yaitu pengecekan kondisi kesehatan. Sekali lagi, pengecekan kesehatan ini sangat berpengaruh untuk dilanjutkan atau tidaknya pemberian vaksin. Karena apabila dalam kondisi demam atau kondisi suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, akan ditunda pemberian vaksin. Kemudian juga apabila terjadi reaksi demam, nyeri otot, dan apabila memiliki satu penyakit paru seperti asma, TPOK, dan TBC, pemberian vaksin baru bisa dilakukan sampai kondisi pasien terkontrol baik. Terus untuk pasien TBC dalam pengobatan masih bisa diberikan vaksinasi minimal setelah 2 minggu mendapatkan obat anti tuberkulosis. Baik, saat ini tengah dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Berdasarkan pengukuran tekanan darah ini, tidak boleh melebihi 100. Tentu saja di data ini akan ditanyakan juga mengenai terpaparnya COVID-19. Kemudian gejala-gejala ISPA yang mungkin pernah dirasakan, termasuk juga anggota keluarga yang mungkin pernah kontak, yang pernah memiliki riwayat terkena COVID-19, memiliki riwayat alergi berat, atau mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, penyakit jantung, menderita penyakit ginjal, kemudian menderita penyakit saluran pencernaan kronis, penyakit autoimun, kanker, kelainan darah, dan penderita HIV. Baik, saat ini kita tengah menunggu proses pencatatan riwayat kesehatan dari Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Irjen Pol Eko Indra Heri. Baik, ini sekali lagi adalah proses yang wajib dilakukan sebelum pemberian vaksinasi, di mana sehat, dan apabila pada fase ini atau pengecekan kesehatan ini terdapat hal-hal yang tidak memenuhi untuk dilakukan vaksin, tentunya pemberian vaksin ini akan ditunda sampai dengan pemeriksaan lanjutan dan kondisi benar-benar sehat. Baik, selanjutnya sudah selesai dan memenuhi persyaratan, Bapak Kapolda siap untuk disuntikan vaksin. Ini juga oleh Dr. Haji Trisna Warman, Namkes.
Ya, persiapan pemberian vaksin dapat kita saksikan kepada Bapak Eko Indra. Diberikan di lengan atas sebelah kiri sesuai dengan SOP, yaitu dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol. Vaksin saat ini tengah dimasukkan ke dalam alat suntik. Baik. Baik. Pemberian vaksin COVID-19 ini sekali lagi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tentu saja pada fase pertama diberikan terlebih dahulu kepada kepala daerah, petugas kesehatan. Baik, sudah disuntikan. Alhamdulillah berjalan secara lancar. Setelah dibersihkan, hal yang sama akan diberlakukan kepada Kapolda Sumsel, yaitu istirahat selama 30 menit sembari menunggu dan pantau kondisinya agar tetap stabil. Baik, untuk vaksin COVID-19 tahap kedua sejauh ini masih menunggu terkait instruksi dari pemerintah pusat. Dan saat ini Bapak Kapolda kembali menunjukkan kotak vaksin yang telah kosong, yang isinya tentunya sudah mengalir di tubuh beliau. Dan kita berharap semoga pemberian vaksin ini berdampak baik dan berhasil untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini pastinya. Dan selanjutnya beliau menuju ke meja 4. Baik, setelah nanti 30 menit beristirahat tentunya terus dipantau kondisi dari ketiganya. Ini adalah kartu vaksinasi COVID-19 yang disaksikan. Baik. Iya. Baik, terima kasih. Tentunya kita berharap dari pemberian vaksin ini tidak membawa dampak yang buruk mungkin, dan tentunya efek yang negatif. Kita berharap dari pemberian vaksin kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kapolda dan juga Maijen TNI ini selama 30 menit ini akan dipantau terus, dan kita berharap semoga baik. Selanjutnya diberikan kepada Kasdam 2 Sriwijaya. Kita saksikan kembali hal yang sama dilakukan. Pada meja 1 registrasi. Ini biasanya tidak berlangsung begitu lama. Di meja 2 pengecekan kesehatan, kita diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer sebelum dilakukan pemeriksaan. Akan dicek suhu tubuh, dan diperiksa tekanan darahnya. Baik pemirsa PAL TV, pemberian izin penggunaan darurat dari vaksin Sinovac ini didasarkan atas data analisis dan uji klinis yang dilakukan di Bandung, didukung dari data dari Turki dan juga Brazil.
Uji klinis fase 3 di Bandung menunjukkan vaksin COVID-19 buatan Cina mempunyai tingkat efikasi 65,3%. Ini telah memenuhi persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni efikasi vaksin minimal 50%. Angka efikasi membuktikan harapan bahwa vaksin Sinovac mampu menurunkan kejadian infeksi COVID-19 hingga 65,3%. Sekali lagi, efek samping dari pemberian vaksin Sinovac ini akan beragam. Vaksin Sinovac akan diberikan dalam 2 dosis dengan 0,5 mili per dosisnya. Berdasarkan hasil uji klinis, dipastikan vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi nasional ini aman. Disebutkan bahwa vaksin tidak menimbulkan efek samping yang serius. Dan saat ini tengah kita saksikan pengecekan kesehatan. Tentunya pada fase ini memakan waktu yang sedikit lebih panjang karena pengecekan kesehatan ini harus benar-benar dipastikan lolos. Dan pemirsa, beberapa reaksi yang mungkin muncul setelah divaksin selain tadi dikatakan bahwa reaksi lokal mungkin saja terjadi, yaitu nyeri, kemerahan, atau reaksi lokal lain yang berat. Reaksi sistemik juga bisa ada kemungkinan terjadi, yaitu demam nyeri otot di tubuh, nyeri sendi, atau sakit kepala. Kemudian reaksi alergi seperti urtikaria atau pingsan. Reaksi yang mungkin terjadi setelah disuntik vaksin COVID-19 ini relatif hampir sama dengan vaksin yang lainnya. Baik, saat ini tengah diwawancarai, dicatat. Sudah selesai, dinyatakan lulus, dinyatakan sehat, alhamdulillah. Dan siap dilakukan tahap penyuntikan. Maka yang pertama dilakukan oleh Dr. Tisna Warman, yaitu membersihkan lengan kiri atas sembari menunggu vaksin disiapkan ke dalam alat suntik sekali pakai oleh pemirsa. Ada beberapa kondisi yang membuat vaksin COVID-19 ini tidak dapat diberikan kepada seseorang. Hal tersebut disebutkan dalam surat keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Rekomendasi ini khusus untuk vaksin Sinovac berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Baik, vaksin siap disuntikan. Terlihat bahwa penyuntikan ini tidak sakit ya kalau dari reaksi yang disaksikan. Baik, tentu saja hal yang sama diberlakukan, yaitu 30 menit setelah pemberian vaksin akan dianjurkan untuk beristirahat dan masih dalam pantauan tenaga medis. Baik,
Selanjutnya Bapak Zamroni akan menunjukkan botol vaksin yang telah kosong. Tidak sakit ya, beliau mengungkapkan tidak sakit. Baik. Iya. Ya, beliau juga menghimbau kepada masyarakat tentunya untuk tidak perlu takut karena penyuntikan vaksin ini tidak dirasakan sakit. Dan selanjutnya akan mendapatkan kartu vaksinasi COVID-19. Tentu saja ini menandakan bahwa beliau telah dilakukan vaksin, sudah menerima vaksin, sudah tercatat sebagai penerima vaksin. Baik pemirsa POL TV, itu tadi proses dari pemberian vaksin yang dilakukan pada hari ini. 4 vaksin pertama telah kita saksikan langsung di Puskesmas Gandus Palembang ini, tentu saja disaksikan juga oleh para rekan media. Bapak Brigjen TNI Johari Agus sebagai Danrem Polres 044 Garuda Bento. Akan kita saksikan pemberian vaksin selanjutnya kepada Bapak Danrem. Proses yang sama diberikan. Sekali lagi pemirsa, pemberian vaksin ini disaksikan oleh seluruh media dan ditayangkan. Tentunya salah satu tujuannya adalah penyampaian secara langsung kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini, agar tidak perlu khawatir dan ragu menerima vaksin. Karena ini merupakan langkah yang dilakukan tentunya untuk langkah lanjutan setelah kita menerapkan 3M selama ini untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Nah pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa selain tekanan darah dari 140/90, ada beberapa hal juga yang harus dipenuhi untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu berada dalam salah satu kondisi yang tidak diperbolehkan untuk diberikan vaksinasi, yaitu pernah terkonfirmasi terkena COVID-19, sedang hamil atau menyusui, kemudian mengalami gejala ISPA, memiliki kontak dengan orang yang pernah terkena COVID-19 atau memiliki keluarga yang terkena COVID-19, mempunyai riwayat alergi berat khususnya, kemudian sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, menderita penyakit jantung atau gagal jantung atau koroner, menderita penyakit autoimun sistemik, menderita penyakit ginjal, menderita penyakit reumatik autoimun, menderita penyakit saluran pencernaan kronis, menderita penyakit hipertiroid atau hipertiroid karena autoimun, menderita kanker, dan menerima produk atau darah atau transfusi darah, menderita HIV dengan angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui. Dan pemirsa, apabila kita dalam kondisi demam atau pengukuran suhu tubuh di atas 37,5, juga akan dilakukan penundaan dalam pemberian vaksin ini, termasuk apabila kita memiliki penyakit paru. Dan ada beberapa orang atau kelompok yang tidak boleh mendapatkan vaksin, yaitu kelompok 1 dengan alergi. Karena menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, ada beberapa orang yang pernah mengalami reaksi alergi parah setelah mendapatkan vaksin ini. Untuk itu, disarankan agar orang-orang yang memiliki reaksi alergi parah
terhadap salah satu badan dalam vaksin untuk tidak melakukan penyuntikan vaksin. Untuk itu pada meja kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan, memang harus dipastikan dalam kondisi yang benar-benar sehat untuk mengurangi resiko terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau reaksi-reaksi negatif. Untuk itu petugas kesehatan tentunya akan sangat teliti pada proses ini. Kemudian vaksin Moderna juga hanya diperbolehkan untuk orang yang berusia 18 tahun ke atas, sedangkan untuk vaksin Pfizer ini hanya boleh untuk orang yang berusia 16 tahun ke atas. Dan saat ini vaksin COVID-19 belum diteliti dampak dan efeknya pada anak-anak, dan selain itu juga anak-anak tidak berwenang untuk menerima vaksin tersebut. Kemudian kelompok orang yang juga tidak dianjurkan atau tidak boleh mendapatkan vaksin adalah orang yang memiliki gangguan imunitas. Karena vaksin ini bekerja untuk melindungi mereka yang memiliki kekebalan lemah atau masuk dalam kategori beresiko tinggi. Namun orang-orang yang kekebalan tubuhnya terganggu atau menderita komplikasi kronis yang dapat mempengaruhi fungsi kekebalan biasanya tidak cocok dengan respon vaksin. Oleh karena itu, orang yang memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh tidak disarankan untuk melakukan suntik vaksin COVID-19 sampai ada penelitian lebih lanjut yang menunjukkan efektivitasnya. Dan para ahli juga percaya bahwa dosis eksperimental yang digunakan dalam vaksin COVID-19 ini mungkin tidak sesuai dengan kesehatan bayi yang sedang tumbuh. Untuk itu tidak dianjurkan diberikan kepada wanita hamil karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan efek samping pada calon ibu. Baik, sudah selesai di tahap pengecekan kesehatan, dinyatakan lulus. Selanjutnya Bapak Jawahari akan siap disuntikan vaksin oleh Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Saat ini tengah disiapkan. Lengan sebelah kiri atas bersihkan terlebih dahulu. Apakah akan berlaku sama bahwa sejauh ini tidak dirasakan sakit dalam penyuntikan? Baik pemirsa, dapat kita saksikan juga suntikan yang digunakan relatif kecil. Tengah disiapkan. Memasukkan vaksin dari ampul menuju ke alat suntik sekali pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita saksikan. Sudah selesai, proses sangat cepat sekali. Reaksinya juga sepertinya sakit. Baik, sesuai SOP, setelah ditutup luka suntiknya,
Bapak Johari akan menunjukkan botol vaksin yang sudah kosong. Iya, baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya ke pencatatan bahwa sesuai dengan SOP-nya, bahwa yang telah disuntikan vaksin akan mendapatkan kartu atau bukti bahwa yang bersangkutan sudah dilakukan vaksin. Dan baik, saat ini Bapak akan menuju ruang istirahat. Katanya selama 30 menit ini akan terus dipantau kondisi kesehatannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita mengantisipasi Siti Farida Hani sebagai Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kepwil Sumsel Babel Bengkulu. Baik, selanjutnya kepada Ibu Siti, Deputi dari BPJS Kesehatan, ke meja 1 registrasi dan melanjutkan selanjutnya ke meja 2 pemeriksaan kesehatan. Nah pemirsa, kalau tadi sudah kita saksikan pemberian vaksin yang rata-rata memang diberikan kepada gender pria atau laki-laki. Kali ini adalah Ibu Siti yang menjadi wanita pertama yang akan diberikan vaksin di Provinsi Sumatera Selatan ini. Baik, kemungkinan penyuntikan akan digantikan. Oke, baik. Pemirsa, di tahap pertama ada 7 daerah yang menerima terlebih dahulu pemberian vaksin ini, yaitu Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabu Mulih, dan Kabupaten Banyuasin. Dan pada tahap pertama ini untuk penyaluran vaksin terbanyak ada di Kota Palembang. Jumlahnya mencapai 23.600 vaksin. OKI menerima 3.328 vaksin. MUBA sebanyak 3.228 vaksin. Dan Banyuasin sebanyak 2.853 vaksin. Ogan Ilir sebanyak 2.328 vaksin. Penungkal Abab Lematang Ilir yaitu 1.328 vaksin, dan Kota Prabu Mulih sebanyak 2.816 vaksin. Untuk vaksin COVID-19 tahap kedua, sejauh ini memang pihaknya masih pihak terkait maksud kami masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat, dan diketahui memang sebanyak 2.165.000 vaksin COVID-19 digelontorkan oleh pemerintah pusat ke Sumatera Selatan. Baik, pemirsa TV, jadwal penyuntikan vaksin corona bagi masyarakat Republik Indonesia dirangkum dari data resmi Kemenkes, yaitu gelombang pertama periode vaksinasi Januari hingga April 2021 yang akan dimulai dari petugas kesehatan. Vaksinasi ini akan dilakukan untuk 1,3 juta tenaga kesehatan tersebar di 34 provinsi. Dilanjutkan oleh petugas publik yang akan diberikan sebanyak 17,4 juta orang. Dan kepada lansia, vaksinasi ini dilakukan untuk lansia sebanyak 21,5 juta orang. Namun bagi lansia usia 60 tahun ke atas
akan divaksinasi setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut. Misalnya tertuang dalam EUA atau data hasil uji klinis tahap ketiga. Dan pemirsa, untuk gelombang kedua periode vaksinasi April 2021 hingga Maret 2022 akan diberikan kepada masyarakat yang rentan, yaitu masyarakat di daerah dengan resiko penularan tinggi sebanyak 63,9 juta orang. Kemudian untuk masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin sebanyak 77,4 juta orang. Dan beberapa poin penting memang harus diketahui soal vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia ini adalah efikasi yang tadi telah disampaikan bahwa penggunaannya sudah diberikan izin dan sudah ada uji klinis yang dilakukan di Bandung. Dan efek samping yang tadi juga telah disampaikan. Kemudian poin selanjutnya yang terpenting yaitu kehalalan yang memang sudah dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 yang dinyatakan halal bagi kaum muslim. Baik, kita saksikan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan atau pengecekan tekanan darah, karena dalam proses ini sekali lagi pemirsa kami sampaikan memang cukup lebih memakan waktu dibanding penyuntikan si vaksin itu sendiri, karena dalam pengecekan ini adalah yang menentukan bagi seseorang layak atau sudah siapkah untuk menerima suntikan vaksin ini atau tidak. Karena apabila dipaksakan dalam kondisi yang tidak memenuhi kesehatan, tentunya dikhawatirkan akan terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Apabila dalam proses pengecekan kesehatan ini dinyatakan benar-benar aman dari hal-hal yang memang telah disebutkan terlebih dahulu tadi, yaitu bebas alergi, kemudian tekanan darah yang stabil, tidak ada riwayat terkena COVID-19 sebelumnya, atau tidak melakukan kontak dengan orang-orang yang terkena COVID-19, tidak sedang menyusui dan juga tidak sedang mengandung, tidak memiliki alergi berat dan lain sebagainya, baru seseorang akan dinyatakan lulus atau layak untuk diperbolehkan dilakukan pemberian vaksin ini. Baik. Ya, pemberian kita tunda terlebih dahulu kepada Ibu Siti karena tekanan darah beliau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan vaksin. Ini salah satu bukti bahwa memang pemberian vaksin ini harus benar-benar dalam kondisi kesehatan yang baik, yang sesuai dengan peraturan tentunya untuk diberikan vaksin. Jadi apabila memang belum memenuhi satu saja persyaratan dari pemeriksaan kesehatan, pemberian vaksin ini akan ditunda. Baik, sekali lagi pemirsa PAL TV, bagi Anda yang saat ini tengah menyaksikan tayangan kami informasikan bahwa hari ini adalah hari di mana Provinsi Sumatera Selatan itu mencoba melakukan penyuntikan pertama vaksin COVID-19 yang tadi sudah dilakukan secara langsung, ya, dilakukan langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, kemudian juga disusul oleh yang lainnya. Baik, saat ini dilanjutkan kembali pemberian vaksin dan kita saksikan menuju ke meja 2, di mana meja 2 ini tadi memakan waktu yang cukup lama dibandingkan pemberian vaksin itu sendiri. Dan pemirsa, disampaikan kembali bahwa tadi telah dilakukan penyuntikan vaksin secara langsung pada orang pertama
di Sumatera Selatan kepada Bapak Gubernur yang berjalan dengan lancar. Ini artinya memang beliau dalam kondisi yang sehat, memenuhi persyaratan kesehatan untuk dilakukan pemberian penyuntikan vaksin ini. Dan hasilnya kita masih akan menunggu apakah ada efek yang tidak diinginkan, karena selama 30 menit sesuai dengan SOP bahwa setelah dilakukan penyuntikan vaksin ini orang yang disuntikan ini harus beristirahat selama 30 menit dalam pantauan tenaga medis tentunya. Dan saat ini beberapa orang yang telah disuntikan vaksin tadi tengah beristirahat di ruang istirahat, terus dipantau. Kita akan menginformasikan nanti gejala-gejala apa saja yang terjadi pasca penyuntikan dari vaksin ini kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Selatan, karena memang melalui tayangan ini kami ingin mengajak Anda untuk menyaksikan bahwa pemberian vaksin ini aman diberikan tanpa ada efek samping yang parah. Dan saat ini kita saksikan juga bahwa pengecekan dilakukan, tidak hanya pengecekan suhu tubuh atau pengecekan tekanan darah saja, tetapi akan ditanya secara detail riwayat kesehatan yang tentunya menjadi salah satu syarat ya, bahwa orang yang akan diberikan vaksin ini bebas dari coronavirus, bebas dari penyakit-penyakit alergi dan lain sebagainya. Kita sembari menunggu apakah lulus dalam uji kesehatan, karena saat ini juga kita saksikan vaksin tengah disiapkan masuk ke dalam alat suntik sekali pakai, sehingga nanti apabila dinyatakan lulus uji kesehatan tentunya akan langsung diberikan atau disuntikan secara langsung oleh, sekali lagi, Dr. Trisna Warman dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kami sampaikan sekali lagi bahwa pemirsa PAL TV, Kota Palembang ini memang penerima vaksin terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan. Yang mencapai 23.600 vaksin. Baik, vaksin akan diberikan kepada Bapak Hendra. Ternyata dinyatakan lulus uji kesehatannya. Siapkan untuk penyuntikan di lengan kiri atas. Baik, bismillahirrahmanirrahim, penyuntikan dilakukan. Dirasanya tidak sakit ya Bapak? Terlihat sekali pada reaksi bahwa penyuntikan ini tidak menimbulkan rasa sakit. Mungkin bagi Anda pemirsa PAL TV yang selama ini khawatir selama penyuntikan akan terasa sakit, telah dibuktikan oleh bapak-bapak ini. Dan selanjutnya Bapak Hendra akan melakukan hal yang sama, yaitu menunjukkan botol vaksin yang sudah kosong. Ya, silakan tunjukkan ke media Bapak. Botol vaksin yang sudah kosong ini.
Baik, sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, telah kita saksikan tadi beberapa orang yang telah disuntikan vaksin. Untuk periode pertama ini vaksin yang diberikan yaitu periode pertama, periode vaksinasi Januari hingga April 2021 yang telah kita saksikan secara bersama, yang diawali dari petugas kesehatan, petugas publik, dan juga nanti pada saatnya akan diberikan kepada lansia. Tentu saja ini adalah sekali lagi langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan tersebarnya COVID-19. Ya, terbalik Bapak. Baik, kartu vaksin COVID-19. Terima kasih Bapak. Baik. Selanjutnya yaitu Dr. Rizal Pemberian spesialis Obgyn Ginekologi Konsultan selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Selatan. Baik, selanjutnya kita akan terus memberikan vaksin. Kali ini kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Dan yang tentunya pemirsa, hari ini setelah kita saksikan tahap demi tahap yang diberikan pemberian vaksin, baik itu dari awal kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan hingga ke tenaga medis yang telah kita saksikan, alhamdulillah semua berjalan dengan aman. Tentu saja ini adalah salah satu langkah yang dilakukan setelah sebelumnya 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman, yang kami harapkan semua kita masyarakat Indonesia mematuhi kebijakan tersebut untuk menekan COVID-19 ini. Juga pemerintah melakukan pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat yang pada kali ini dapat Anda saksikan sudah dilakukan oleh kepala daerah dan juga jajarannya. Dan tentu saja semoga dari menyaksikan tayangan ini, Anda yang pemirsa yang mungkin masih ada kekhawatiran atau ketakutan dalam penerimaan vaksin ini, telah disaksikan bahwa proses demi prosesnya ini dilakukan secara struktur sekali, secara aman, bahwa memang selain diregistrasi, kita juga akan dicek kesehatan secara menyeluruh. Jadi tidak akan diberikan vaksin apabila kita tidak dinyatakan benar-benar dalam kondisi sehat, untuk meminimalisir kondisi yang tidak diinginkan atau efek buruk yang tidak diinginkan. Baik, pemirsa Pol TV, itu dia tadi pemberian vaksin pertama untuk Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami harap Anda yang berada di rumah saat ini, sekali lagi kami himbau untuk tidak perlu takut, dan semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19. Saya Kiki Marina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada? Saat ini Anda sedang menyaksikan liputan Sumsel yang akan menyajikan informasi terkini seputar Provinsi Sumatera Selatan. Bersama saya Mega Sally, inilah liputan Sumsel selengkapnya.
Diawali dengan berita pertama, ribuan penerima BST di Kabupaten Oku dicoret dari daftar penerima bantuan. Akibatnya mereka mendatangi kantor Dinsos untuk menanyakan pencoretan tersebut, sehingga mereka tidak lagi menerima bantuan sosial tunai atau BST. Penyaluran BST bagi keluarga penerima manfaat tahun 2021 di Kabupaten Oku yang sebelumnya terdata dan menerima bantuan, kini tidak mendapatkan lagi bantuan. Jumlah warga yang tidak menerima bantuan sendiri mencapai ribuan kepala keluarga, sehingga mereka pun mendatangi kantor dinas sosial setempat untuk menanyakan perihal mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut. Amin, salah satu warga berprofesi sebagai tukang ojek, mengaku awalnya di tahun 2020 dirinya menerima bantuan, tapi kini tidak lagi menerima bantuan. Atas hal tersebut, Amin hanya bisa pasrah. Ini aku kan dapat terus, nggak pernah nggak dapat kan? Ngapu ini apa ada kesalahan apa kan? Nggak tahu kan? Makanya kita mendatangi sini. Iya, makanya aku mendatangi sini. Mau ngambil data kan? Gimana kan? Kan enak kan? Tetangga-tangga kan dapat semua kan? Masa aku sendirian nggak dapat kan gitu? Kan nggak enak. Makanya itu aku protes kan, gimana bisa dapat lagi apa enggak gitu? Pekerjaan apa, Pak? Hah? Pekerjaan? Pekerjaan ngojek dong. Ngojek, ya? Iya, masa tuh ngojek nggak dapat? Oh iya. Jadi harapan kita? Harapan kita semoga dapat, itu enggak. Kadinsos Oku sendiri membenarkan adanya pengurangan penerima manfaat di tahun 2021. Penyebabnya karena adanya data KPM yang tidak valid atau ada sinkronisasi NIK di pihak Disduk Capil. Sehingga pada tahun 2021 ini hanya 18.000 saja yang mendapatkan, sedangkan berdasarkan data tahun 2020 mencapai 21.000. KPM BST yang disalurkan oleh kantor pos Batu Raja untuk Oku berjumlah lebih kurang 18.000 sekian. Ada pengurangan KPM yang tertera pada tahun 2020. Pada tahun 2020 ada 21.000, jadi ada pengurangan sekitar 1.000 lebih. Nah, pengurangan itu dikarenakan ada data KPM yang tidak valid atau ada sinkronisasi NIK ke pihak Capil. Nah, jadi data yang terkeluarkan di bulan Januari 2021 ini itu akan kami verifikasi ulang melalui kantor catatan sipil. Penyaluran BST itu sendiri rencananya akan dilakukan sampai dengan bulan April mendatang. Saat ini Dinsos Oku sendiri tetap akan mengajukan penambahan jumlah warga yang menerima BST. Ari Pranika, PAL TV. Akibat harga kedelai yang alami kenaikan, produsen tahu tempe di Kota Sekayu Musi Banyuasin mengurangi produksi tahu tempe mereka guna menghindari kerugian. Akibat adanya kenaikan harga kedelai sebagai bahan pokok pembuatan tahu tempe, membuat pengusaha tahu tempe di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sekayu Musi Banyuasin harus mengurangi jumlah produksi tahu tempenya untuk dijual ke pasaran. Atas hal tersebut, pengusaha berharap agar harga kedelai dapat normal kembali sehingga produksi tahu tempe bisa kembali stabil dan tidak terus merugi. Kita ini seperti apa sih Kak sekarang semenjak naiknya harga kedelai ini? Dari harga jadi segala itu kan turun kali, itunya. Cara omsetnya turun kan, cara buatnya boleh katakan kurang semua. Kurang. Jadi yang kita lakukan di pabrik ini apa Kak? Mengurangi produksi atau seperti apa? Cara katanya mengurangi cara buatnya. Membuatnya tidak banyak seperti biasanya. Kalau biasanya buat berapa Pak? Nah, biasanya kalau untuk tempe kan biasanya buatnya ikut lebih dikit kan mah itu. Sekarang adalah 60 mah itu. Oh. Ini kenapa Kak? Kedelai mahal atau gimana? Kedelainya mahal kan. Mana juga kan pembelinya yang kurang. Oh. Kita naikin harga enggak Pak? Kalau dinaik ke harga kan uang tidak kalah beli. Jadi kita apa mengurangi, mengecilkan ukuran mengecilkan, cara katanya tempenya kan dikecilkan, tahunya juga mah itu. Seperti diketahui saat ini, harga kedelai alami kenaikan yang cukup drastis daripada sebelumnya sejak awal tahun ini. Kenaikan harga kedelai tersebut hingga saat ini tidak diketahui penyebabnya. Ruzi Iskandar, PAL TV.
Guna memiliki aspek manfaat bagi masyarakat Banyuasin termasuk sektor ekonomi, maka Bupati Banyuasin mengupayakan adanya 3 pintu tol dan 4 rest area di wilayah Banyuasin. Untuk memiliki aspek manfaat bagi masyarakat Banyuasin termasuk sektor ekonomi, Bupati Banyuasin mengupayakan adanya pintu tol yang berada dekat dengan ibu kota kabupaten. Selain itu juga Bupati mengupayakan adanya 4 rest area yang digunakan UKM Banyuasin di sepanjang tol tersebut. Kepastian tersebut didapatkan setelah adanya pertemuan Bupati Banyuasin Askolani dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nasional yaitu Danang Parikesit beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut menentukan jika nantinya exit tol pertama ditetapkan di Musi Landas namun dengan tetap menggunakan nama Sungai Rengas. Lalu exit tol kedua ditempatkan di Kecamatan Suak Tapeh yang berada paling dekat dengan ibu kota Kabupaten Banyuasin, sehingga dapat digunakan ASN atau masyarakat Pangkalan Balai. Dan exit tol ketiga berada di Kecamatan Betung yang nantinya untuk mengakomodir UKM di Banyuasin. Bakal ada 4 rest area di sepanjang jalan tol Palembang Betung sehingga UKM Banyuasin dapat memanfaatkannya untuk menjual produk-produk andalan Banyuasin ke masyarakat pengguna jalan tol. Karena memang diharapkan bahwa jalan tol ini dibangun dapat mempunyai dampak kepada perekonomian masyarakat. Maka oleh sebab itu usulan kita dari pemerintah Kabupaten Banyuasin ada 3 titik untuk exit jalan tol ini yang dari Palembang sampai ke Betung. Yang pertama adalah exit yaitu jalan tol yang berada di desa atau wilayah Musilandas, artinya antara Mainan dengan Air Batu. Nah itu exit yang namanya tetap namanya Sungai Rengas, tetapi jalan yang diexitkan melintasi yaitu di Musi Landas. Kemudian yang kedua exit jalan tol yang berada di Pengambalai, artinya dia sesudah kantor camat Suwatape kalau kita dari Jambi, tapi kalau dari Pengambalai ini setelah SPBU. Itu exit yang kedua yang keluar dari jalan tol menuju ke lintas Palembang Jambi. Yang ketiga adalah exit jalan tol yang di Betung yang keluar masuknya itu pada posisi kalau dari sini. Bergeser pada hari ini tanggal 14 Januari 2021, saya dan rekan-rekan Forkompinda baru saja menyelesaikan proses vaksinasi dan observasinya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya didampingi Pak Panglima Kodam 2 Sriwijaya, Kapolda Sumatera Selatan, juga Danrem, Kasdam, juga dari pejabat tinggi Kodam, BPOM, Kadinkes, dan Ketua ID. Ternyata yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat, apa rasanya divaksin? Dengan jujur saya katakan tidak ada rasa apa-apa. Maksud saya tidak ada rasa nyeri atau sakit. Alhamdulillah 30 menit telah usai masa observasi juga tidak ada dampak yang terasa. Bahkan Pak Kapolda dan Pak Danrem dalam kondisi puasa sunat. Tidak juga terjadi apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan di 14 hari ke depan kami akan secara tertib mengikuti proses vaksin lanjutan sebelum nantinya 6 bulan ke depan juga akan tetap diperiksa. Harapan kita bersama bertekad untuk Sumatera Selatan ini dapat segera lepas dari pandemi COVID-19. Untuk itu saya sepakat juga dengan teman-teman untuk pelaksanaan vaksin ini di tengah-tengah masyarakat, di puskes atau di pelayanan kesehatan terbawah, yakni di puskesmas.
dan kita pilih titiknya di Gria Asri, Kecamatan Gandus. Terima kasih Pak Camat, terima kasih Kapuskesmas, Pak Lurah, dan Pak RT. Ini semata-mata untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi ini tidak hanya untuk kalangan tertentu, tapi bahkan target kita di 345 hari ke depan, seluruh warga Sumatera Selatan yang layak vaksin itu lebih kurang 5.760.496 ini dapat tuntas. Vial yang kita terima setelah kita terima 30.000. Dan insya Allah tanggal 19 ini nanti akan tambahan lagi 28.940 vial. Dan ini akan dibagi secara proporsional. Dan hari ini yang bersamaan dengan kita, kecuali Kota Palembang, salah satu kabupaten yakni Kabupaten Komering Ilir pada berikutnya. Artinya besok Palembang dan Ogan Komering Ilir. Tadinya ada 4, yakni Banyuasin dan tadinya ada 4 kabupaten, yakni Palembang, OI, Oki, dan Banyuasin. Tapi besok ditambahkan karena keterbatasan jumlah vial tadi, Palembang dan Oki. Mudah-mudahan tidak ada revisi lagi masalah sasarannya. Saya harapkan kepada seluruh kepala daerah dan Porkompindanya, ketua DPRD-nya, anggota DPRD, tokoh-tokoh formal dan informal, kita ikuti anjuran pemerintah, nggak usah kita terlalu banyak pertimbangan tentang hoak yang beredar, yang seakan-akan vaksin ini menakutkan gitu. Kita sudah melaksanakan ini, Presiden kemarin dan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Saya pikir itu kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan yang akan dilontarkan, silakan. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 masalah wabah ini terkait dengan vaksin, ini wajib. Jadi wajib, tidak beralasan untuk ditolak tanpa mengenyampingkan hak asasi manusia. Gitu. Denda yang seperti di salah satu daerah itu kan perda. Saya pikir kalau di Sumatera Selatan kita tidak usah sampai mendenda orang untuk vaksin ini. Kita yakinkan bahwa niat pemerintah ini baik. Jadi kita ingin segera pulih nih aktivitas sosial kita, termasuk pendidikan, juga aktivitas ekonomi. Kita sudah 10 bulan ini merasakan keterbatasan dan mengakibatkan perlambatan dalam semua aspek. Ekonomi dan aktivitas sosial kita jauh sekali berkurang. Dan kita harus segera bangkit ini. Dengan adanya vaksin ini, mudah-mudahan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Masih ada satu lagi. Jadi kita cuma memperhitungkan keluar masuknya saja, makanya dipercepat. Jadi antara pengaturan sasaran dengan stokis ini harus ada manajemen yang benar. Jadi kalau keterbatasan gudang itu memang sudah diperhitungkan. Jadi sehingga antara distribusi sampai ke sasaran dan stokis ini harus kita atur karena ini berkaitan dengan suhu. Jadi temperatur tertentu untuk jenis-jenis vaksin ini punya ukuran temperatur tertentu sampai dengan kesasaran. Itu kita harapkan karena ini memang disediakan oleh negara. Tadinya kan saya berpikir kalau memang terbatas Pemprov ini dan para bupati wali kota berusaha membeli sendiri, tapi ternyata memang negara mempersiapkan ini secara gradual.
Cukup ya. Terima kasih, ini sehat nih. Pak Pangdam ada juga. Semua sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat. Dan saya sudah rindu sekali untuk dapat bertatap muka dan berpelukan dengan teman-teman untuk menjalin keakraban seperti sedia kala. Terima kasih ya. Sudah melaksanakan kegiatan vaksin. Apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, itulah yang kami rasakan. Jadi sampai sekarang dalam kondisi sehat, jadi warga negara tidak usah takut. Warga negara yang tidak takut, semua mengikuti apa yang dilakukan pemerintah. Oke. Terima kasih, tadi sudah ada pernyataan dari Gubernur, apa yang kita rasakan, seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda juga, saya rasakan sekarang. Jadi tidak ada masalah, tidak ada observasi 30 menit kita tidak ada masalah. Alhamdulillah mungkin sudah 1 jam lebih kita tidak ada masalah. Saya mengharapkan seluruh masyarakat, mari kita sama-sama untuk melaksanakan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini. Untuk supaya kita seperti yang Gubernur sampaikan, sudah rindu kita dengan teman-teman, bersosialisasi dan sebagainya. Terima kasih. Pemirsa Pal TV, itulah tadi pernyataan resmi dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru dan juga jajaran Forkopimda, baik itu Kapolda Irjen Pol Eko Indra Heri dan juga Pangdam 2 Sriwijaya Bapak Maijen TNI Agus Wardi, di mana dari Gubernur dan juga jajaran Forkopimda sudah melakukan vaksinasi, dan dari hasil observasi selama lebih dari 30 menit tidak ada efek samping, dan beliau menghimbau kepada masyarakat Sumatera Selatan khususnya untuk nantinya bisa mengikuti program vaksinasi. Jangan takut untuk divaksin karena aman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio bersama Mega Seli. 1.335 tenaga kesehatan Pali akan divaksinasi. Informasi ini akan hadir usai jeda pariwara berikut. Ini telah hadir Niko Panci Set. Terdapat 7 pieces peralatan masak higienis yang berbahan stainless steel dengan kualitas terbaik. Dengan bahan yang tahan karat, serta bobot yang ringan dan mudah dibawa kemanapun, memasak menjadi lebih menyenangkan. Dapatkan bonus Niko Kompor Portable. Kompor portable 2-in-1 yang mudah digunakan dengan gas kaleng ataupun tabung. Dapat digunakan untuk berbagai jenis makanan, ringan dan mudah dibawa kemanapun. Serta dilengkapi dengan koper untuk bepergian. Penawaran terbaik hari ini. Miliki segera Niko Panci Set dan bonus Niko Kompor Portable. Dari harga normal Rp834.000, diskon 28%, Anda hanya cukup membayar Rp599.000. Tersedia fasilitas cicilan 0% selama 3 bulan. Anda cukup membayar Rp199.667 per bulan. Untuk pemesanan, hubungi call center kami dan kunjungi website kami. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang.
pacak ngana aman injo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Aduh dia,